Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Masih kita membahas kitab Al-Khusyu'u fis Shalah. Khusyuk dalam sholat. Satu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Lutfi Muhammad bin Lutfi bin Abdul Latif bin Umar As-Sabal. Kita sedang ada di pembahasan al-umur allati tu'inu 'alal khusyuk. Hal-hal yang bisa membantu mencapai kekhusyuan. Hal-hal yang dapat membantu kita mendapatkan kekhusyuan dalam sholat. Ada banyak hal. Yang pertama yang sudah kita bahas, al-isti'dadu lis-shalah. Sholat jangan dilakukan sekonyong-konyong, tiba-tiba. Sholat harus selalu direncanakan sebelumnya. Adakan persiapan-persiapan sebelumnya. Jangan kita lagi asik mengerjakan sesuatu, begitu adzan selesai baru kita berhenti langsung sholat. Sulit untuk khusyuk. Al-isti'dadu lis-shalah, adakan persiapan-persiapan sebelum kita memasuki sholat. Di antara persiapan-persiapan itu wudhu kita harus yang benar. Berangkat lebih cepat ke masjid. Kita nunggu sholat, bukan sholat yang nunggu kita. Itu akan lebih nyaman. Yang berikutnya, irtibatul khusyu'i bil ihsan. Fisik kita pun harus dalam kondisi baik. Pakaian yang kita pakai ketika badan lagi nggak enak banget, mungkin karena ya mandi dulu, pakai wewangian yang menjadikan kita lebih enak, lebih nyaman. Karena kekhusyuan berhubungan erat dengan kebaikan. Lingkungan sholatnya pun harus baik, harus indah, nyaman. Lalu yang ketiga, istihdaru tafahatid dunya. Kita harus bisa menghadirkan kesadaran bahwa dibanding amal akhirat, amal duniawi semuanya kecil. Kita harus menomorsatukan amal akhirat dibanding amal duniawi. Ketika seseorang lebih berpandangan amalan duniawi, kerjaan duniawi lebih penting dibanding kerjaan akhirat, tidak akan dia khusyuk. Lalu yang keempat yang sedang kita bahas, at-ta'anni fis shalah. Dalam pelaksanaan sholatnya harus nyantai, jangan terburu-buru. Jangan belum kita qomat, belum mulai sholat sudah pasang target harus segera selesai karena harus segera berangkat. Nggak akan khusyuk. Mengerjakan sholat harus tidak terburu-buru, harus santai. Di antara hadis-hadis yang memerintahkan kita ngerjain sholat tidak terburu-buru, jangan ada target kerjaan lain sebelum kita selesai sholat. Jadikan sholat itu seolah sebagai aktivitas terakhir kita. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nahani Khalili sallallahu alaihi wasallam an ankura fi salati naqratti.
telah melarang aku, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melarang aku pertama an anqura fi sholati naqraddik. Ketika aku sholat, aku dilarang untuk gerakanku seperti ayam mematok makanan. Ketika ayam mematok makanan, nggak ada yang berhenti dulu. Begitu dapat bangun. Kekasihku Rasulullah, kata sahabat Abu Hurairah, melarang aku dalam sholat gerakanku saking cepatnya seperti gerakan ayam mematok makanan. Ini larangannya larangan haram, karena ayam mematok nggak ada tumak ninahnya, nggak ada berhentinya. Begitu kena yang dimakan jagung atau apa, pasti dia langsung angkat kepalanya. Rasul tidak umpamakan dengan minum. Kalau minum, mau manusia mau binatang, minum pasti dia nempel terus agak lama baru dilepas. Kalau makanan, jadi larangan ini, larangan gerakan sholat tidak ada tumak ninah, diumpamakan seperti ayam mematok makanan, itu dilarang oleh Rasul, larangan haram. Karena siapapun yang gerakan sholatnya nggak pakai berhenti, nggak ada berhenti, ketika ruku baru ruku langsung bangun, baru berdiri langsung sujud, itu sholatnya tidak sah. Meninggalkan salah satu rukun sholat, yaitu tumak ninah dalam gerakan-gerakan sholat. Larangan yang lain dalam sholat, wa an altafita iltifata sa'labi. Kekasihku Rasulullah juga melarang aku dalam sholat kepala tengah-tengok, kanan kiri, atas bawah. Bahkan walaupun cuma matanya yang jelalatan, tidak fokus ke satu pandangan, itu pun tidak boleh. Seperti tengok-tengoknya musang. Untuk yang kedua ini, larangannya bukan haram, makruh. Mereka yang sholat tetap matanya jelalatan, nggak batal, tapi mengurangi nilai kesunahan sholatnya. Sunnahnya pandangan mata fokus ke tempat sujud kita. Ketika tahiyat, pandangan mata beralih ke ujung jari telunjuk. Itulah dua sasaran pandang yang sunnah dilakukan dalam sholat. Larangan yang ketiga, wa an uqiyah ik'a al-kirdi. Dan juga kekasihku Rasulullah melarang aku dalam sholat duduk ik'a seperti ik'a'nya monyet. Salah satu jenis duduk ik'a. Duduk ik'a ini dilarang dalam sholat. Tapi ada hadis lain yang justru menyebutkan ik'a itu sunnah, salah satu sunnah Rasul. Hadis yang ini riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibn Abi Syaibah, statusnya hasan. Larangan duduk ik'a di hadis yang lain sahih, tapi sunnahnya duduk ik'a hadisnya juga sahih. Riwayat Imam Muslim 1226. Ini tentang ik'a yang ternyata itu salah satu jenis duduk yang sunnah, meskipun Rasul jarang mempraktekkan, tapi pernah mempraktekkan. Yang paling sering beliau praktekkan duduk tawaruk dan iftiros, yang paling sering. Duduk ik'a
kadang-kadang. Nah, kok ada ik'a yang dilarang, ada ik'a yang sunnah? Kesimpulan ulama, duduk ik'a ada dua macam. Yang dilarang ik'a dengan cara duduk, pantat nempel ke lantai, betis diangkat, lutut diangkat, kedua tangan di samping kanan kiri nempel ke lantai. Ini yang dilarang. Dan ini nggak ada orang yang sholat duduknya begini. Ik'a yang sunnah meskipun sangat jarang dilakukan oleh Rasul, kedua kaki, telapak kaki tegak berdiri, pantat duduk di atas tumitnya. Bisa difahami kan? Ini ik'a yang sunnah tapi jarang dipraktekkan oleh Rasul. Nah, ik'a yang seperti ini, telapak kaki tegak berdiri, kedua pantat duduk di atas tumitnya, itu kadang ada manfaatnya ketika kita ada di saf kedua dan selanjutnya. Kalau kita duduk iftiras, kadang ketika kita mau bangun berdiri, kepala kita maju dulu, nyundul pantat yang di depannya. Kita harus nunggu yang di depannya bangun dulu, baru yang saf belakangnya bangun. Tapi kalau duduk kita ik'a posisinya, kita mau berdiri, kepala kita itu nggak maju dulu, bisa langsung berdiri. Kemungkinan kepala kita nyundul, jamaah yang di depannya tidak terjadi. Itu kalau duduknya ik'a. Jadi ik'a ada dua macam, ada ik'a yang dilarang, ada ik'a yang sunnah. Yang dilarang seperti ik'a-nya monyet, pantat duduk di lantai, kaki, betis, lutut diangkat, kedua tangan nempel di lantai, itu dilarang. Sedangkan ik'a yang sunnah, telapak kaki tegak berdiri, kedua pantat duduk di atas tumitnya, kedua tangan tetap di atas lutut. Dalil ik'a yang sunnah, an Tawus radhiyallahu anhu qala, qulna li Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fil ik'a'i 'alal qadamain. Dari Tawus radhiyallahu an, beliau berkata, kami para tabi'in pernah bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas perihal duduk ik'a, duduk di atas kedua tumit. Qala, jawaban sahabat Nabi, hiya sunnatu, duduk ik'a seperti itu sunnah. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, duduk ik'a seperti itu sunnah. Lalu Tawus nanya lagi, faqulna inna lanarahu jafa'an birrajul. Kami merasa bahwa duduk ik'a itu menggambarkan seseorang yang karakternya kasar, karakternya buruk, kata Tawus. Qala, sahabat Abdullah bin Abbas negesin, bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Tidak, itu sunnah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Imam Muslim 1226. Ini ik'a yang kedua, telapak kaki tegak berdiri, kedua pantat duduk di atas tumitnya, dengan tangan tetap di atas lutut. Ini ik'a yang sunnah, kadang-kadang dipraktekkan oleh Rasul. Yang lebih sering dipraktekkan oleh Rasul, duduk sholat itu iftiras dan tawarruk.
Karena itu yang dimaksudkan oleh sahabat Abu Hurairah di hadis ini, Rasulullah kekasihku melarang aku pertama gerakan sholat terlalu cepat seperti ayam mematok makanan. Yang kedua, Rasul melarang aku dalam sholat tengok-tengok seperti tengok-tengoknya musang. Yang ketiga, Rasul melarang aku dalam sholat duduk ik'a seperti duduknya monyet. Yang jelas dalam sholat, gerakan apapun yang menyerupai gerakan binatang itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Gerakan apapun dalam sholat yang menyerupai gerakan binatang dilarang oleh Rasul. Di hadis tentang gerakan sujud, Rasul melarang kita, la tabruk barokal ba'ir. Ketika kamu berangkat sujud, jangan berangkatmu derumnya seperti derumnya onta. Dilarang oleh Rasul. Onta kalau mau duduk, dia lebih mendahulukan merendahkan kepalanya baru pantatnya. Ini yang kalau nggak hati-hati, mereka yang gerakan sujudnya mendahulukan tangan dibanding lutut akan menyerupai onta. Kalau nggak hati-hati, nggak ada masalah mau tangan dulu baru lutut atau mau lutut dulu baru tangan. Dua-duanya hadisnya sahih. Yang disepakati oleh ulama, jangan sampai menyerupai gerakan onta, itu nggak boleh. Mau tangan dulu silahkan, tapi jangan serupa gerakan onta. Mereka yang gerakan sujudnya lutut dulu sudah pasti tidak serupa dengan gerakan onta. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi dalam mengerjakan sholat, untuk supaya bisa menggapai kekhusyuan, jangan terburu-buru ngerjainnya. Jangan terburu-buru. Siapapun yang sholatnya terburu-buru pasti tidak akan khusyuk. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajmain, kenapa sih Rasul melarang sholat terburu-buru? Adakah hikmah yang lain? Memang betul, sholat tidak terburu-buru itu salah satu cara kiat supaya kita bisa lebih khusyuk. Tapi ternyata ada hikmah lain. Ketika gerakan sholat kita, ruku kita tidak sebentar banget, sujud kita pun tidak sebentar banget, walaupun ya tidak boleh lama banget. Ruku lama banget, sujud lama banget, itu nggak boleh. Ukuran lamanya mau berapa lama diukur dari berdirinya. Jadi sunnahnya sholat itu berdirinya paling lama dibanding gerakan-gerakan yang lainnya. Lebih lama dibanding ruku, lebih lama dibanding sujud. Kalau ada gerakan sholat sujudnya lebih lama dibanding berdirinya, baca Qur'annya, berdiri baca Quran katakanlah 1 menit, kok sujudnya 5 menit, itu tidak sesuai sunnah Rasul. Jadi sunnah Rasul dalam gerakan sholat, berdiri beliau selalu lebih lama dibanding ruku. Rukuknya lebih lama sedikit dibanding i'tidal. Rukuknya lebih lama dibanding sujud. Kalau sampai kita sholat sujud kita lebih panjang dibanding ruku, itu pun tidak sesuai sunnah Rasul. Tapi tidak sampai batal. Nah, apa hikmah Rasul perintahkan kita sholat itu tidak terburu-buru, di samping untuk supaya lebih mendapatkan kekhusyuan?
Ternyata ketika kita melakukan gerakan sholat, kita ruku, kita sujud, saat itu dosa-dosa kita itu sedang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sedang sujud, dosa kita sedang digugurkan. Kalau sujudnya bentar banget, ya cuma sedikit dosa yang gugur. Ada dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Anil Alla ibn al-Haris an Zaid bin Artah an Jubair ibn Nuqair anna Abdullah ibn Umar ra'a fata wa huwa yusalli. Sesungguhnya sahabat Nabi Abdullah bin Umar pernah melihat seorang anak muda ngerjain sholat. Oleh beliau, si anak muda yang sholat ini menarik perhatian beliau. Menariknya bukan karena sholatnya yang bagus banget, bukan. Justru karena sholatnya ada sisi tidak baiknya. Si anak muda itu waqad atala sholatahu wa atnaba. Sholatnya berdirinya panjang banget, berlebih-lebihan. Yang lain sholatnya udah ruku, udah sujud, dia masih berdiri aja. Waqad atala sholatahu wa atnaba, dia panjangkan sholatnya, berdirinya, dan berlebih-lebihan dia. Ini si anak muda ini nggak dikenal oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Lalu Ibnu Umar nanya ke teman-temannya, sahabat yang lain, man ya'rifu hadza? Ada nggak di antara kalian yang kenal sama si anak muda ini? Faqala rajulun ana. Ada salah seorang sahabat beliau yang bilang, iya aku kenal dia. Dia anaknya siapa, rumahnya mana, aku kenal. Faqala Abdullah bin Umar, lalu sahabat Abdullah bin Umar berkata, lau kuntu a'rifuhu la amartuhu ayyutilar ruku'a was sujud. Andaikan aku kenal dengan dia, aku akan perintahkan dia untuk juga memanjangkan ruku dan sujudnya. Jangan cuma berdirinya yang panjang banget. Banyak orang yang biasanya itu dia sedang ngapal satu surat tuh. Ketika sholat dia manfaatin hafalannya itu, dia baca, berdirinya panjang, begitu ruku sujud bentar banget. Nah, pola sholat seperti itu ini dikritik oleh sahabat Nabi Abdullah bin Umar, salah satu sahabat besar, salah satu ulama generasi sahabat. Andaikan aku kenal dia, aku akan perintahkan dia jangan cuma lama dalam hal berdiri, tapi panjangkan juga ruku dan sujudnya. Kenapa? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza qama yusalli, ketika dia berdiri ngerjain salat, utiya bidunubihi, dosanya itu oleh Allah didatangkan. Faju'ilat ala ra'sihi wa atiqaihi, dosa itu diletakkan di atas kepala dan pundaknya. Nah itu ketika berdirinya yang lama, dosanya nempel, nggak turun, nggak jatuh. Boleh jadi makin lama berdiri dalam sholat, makin lengket itu dosa-dosa di pundak dan kepala. Fakullama raka'a aw sajada, setiap kali dia ruku, dia sujud, tasaqatat anhu, dosa-dosa itu akan berguguran. Ruku, sujud, dosa berguguran. Nah itu kalau berdirinya yang lama, dosa nempel.
Ketika ruku dilamain juga, sujud dilamain, maka semakin banyak dosa-dosa kita yang gugur. Nah, ini kalau kita menghayati betul ini, ketika kita ruku, dosa-dosa kita gugur. Kita sujud, dosa-dosa kita berguguran. Kita akan senang untuk lebih lama dalam ruku dan sujud. Jadi jangan terburu-buru, lebih-lebih sampai meninggalkan tumakninah, salat kita batal. Jangan terburu-buru, berdiri rukuk sujud diseimbangkan. Jangan berdirinya lama banget, rukuk sujudnya bentar. Kita akan rugi karena tidak banyak dosa-dosa kita yang berguguran. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekh Ibnu Taimiyah berkata, wa idza kana al-khusyu'u fi sholati wajiban. Apabila khusyuk dalam salat itu wajib, wa huwa mutadamminun lis-sukuni wal khusyuk. Padahal khusyuk itu meliputi makna tenang, tentram, tidak terburu-buru. Faman nakrul ghurabi lam yasa. Karena itu siapapun yang dalam sholatnya kok tidak tenang, dia terburu-buru seperti matoknya binatang ketika makan, maka berarti dia tidak khusyuk. Siapapun yang gerakan sholatnya cepat banget seperti matoknya burung, matoknya ayam, matok makanannya, berarti dia tidak khusyuk. Kalau khusyuk itu wajib, berarti dia meninggalkan kewajiban sholatnya. Falam yatma'inna, faman lam yatma'inna lam yaskun. Siapapun yang tidak tumakninah, berarti dia tidak tenang, tidak sakinah. Muawan lam yaskun, siapa saja yang tidak tenang, lam yasa, dia enggak khusyuk. Fi ruku'ihi wala sujudi, baik dalam rukuknya atau dalam sujudnya. Walam yahsa kana asiman asian. Siapa saja yang dalam sholatnya terburu-buru, tidak tumakninah, tidak tenang, berarti dia tidak khusyuk. Siapapun yang tidak khusyuk, berarti dia dosa, dia maksiat. Jadi ketenangan dalam sholat ini merupakan satu faktor penting untuk terwujudnya kekhusyukan dalam sholat. Jangan pernah terburu-buru. Banyak manfaat lain dari sholat yang santai, yang tenang, tidak terburu-buru. Karena itu apapun yang bisa menyebabkan kita terburu-buru, hilangkan sebelum kita mulai takbiratul ihram. Ibu-ibu sholat sambil masak, gorengan baru dimasukin ke penggorengan, Allahu Akbar, kira-kira terburu-buru enggak? Pasti terburu-buru. Allahu Akbar udah ingat, ini ikan nila ini gorengnya cukup 2 menit. Wah, berarti aku sholat harus 1,5 menit. Gimana nggak terburu-buru kalau seperti itu? Nah, itu sholat jangan disambil. Sholat sambil masak, jangan. Sholat sambil nyetel TV, nonton Piala Thomas, nonton bola. Ketika sholat disambil, yakin nggak akan tenang, nggak akan khusyuk. Nomor satukan sholat, nomor satukan amalan-amalan akhirat. Semua amalan duniawi, aktivitas duniawi, ketika kita sholat, mereka aktivitas dunia itu remehkan. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah atau Tabrani Al-Hakim, hadis ini dinilai sahih. Aswa'un nasi syariqatan alladhi yasriku min sholati.
maling yang paling buruk, maling yang paling tercela adalah seseorang yang mencuri sholatnya. Dia ngerjain sholat, tapi sholatnya dia colong, dia curi. Kalau para sahabat nanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min sholati? Apa yang dimaksud seseorang mencuri sholatnya? Dia ngurang-ngurangi hak sholatnya, dia ngambil hak sholatnya, tidak dia berikan hak sholatnya. Qala, jawaban Nabi, la yatimmu ruku'aha wa sujudaha. Seseorang yang tidak menyempurnakan rukuk sholatnya, tidak sempurnakan sujud sholatnya, dia mencuri sebagian dari sholatnya. Itulah pencuri yang paling buruk. Jadi seolah-olah sholat itu bukan milik kita. Sholat itu yang pun milik sholat sendiri. Sholat itu punya kekhusyuan. Ketika kekhusyuannya kita ambil, berarti kita mencuri kekhusyuan itu dari sholat. Itulah pencuri yang paling buruk. Jadi jangan pernah terburu-buru ngerjain sholat. Lebih-lebih ketika kita menjadi imam, harus hati-hati banget. Jangan terburu-buru, tapi juga enggak boleh terlalu dilama-lamain. Terburu-buru pasti menghilangkan kekhusyuan, panjang pun bisa menghilangkan kekhusyuan.